Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenjang karir setelah lulus SMK. Nah, bagi teman-teman yang bingung nih, lulus SMK mau kemana ya? Nah, setelah lulus dari SMK, secara garis besarnya itu ada 4 alternatif pilihan karir. Di antaranya yang pertama itu ada memasuki dunia kerja dan dunia industri. Yang kedua ada melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi. Yang ketiga ada mengikuti kursus atau pelatihan. Yang keempat, memasuki kehidupan berkeluarga nih bagi teman-teman yang mungkin rata-rata itu cewek ya. Setelah lulus dari SMK nih bingung antara mau kerja atau menikah nih. Mungkin ada nih yang mau memasuki kehidupan berkeluarga nih. Oke, langsung aja tanpa basa-basi kita masuk ke poin pertama, yaitu ada pilihan memasuki dunia kerja dan juga dunia industri. Kita tahu ya, bekerja merupakan suatu kebutuhan manusia. Dengan bekerja, manusia berharap akan dibawa kepada keadaan yang lebih baik dan memuaskan bagi dirinya. Pekerjaan adalah sumber penghasilan, kesempatan mengembangkan diri, serta aktualisasi diri di samping untuk berbakti tentu saja kepada orang tua. Nah, untuk mendapatkan pekerjaan ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan. Yang pertama itu ada mencari lowongan kerja. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mencari dan memilih pekerjaan. Yang pertama, kita mendaftarkan diri ke Departemen Tenaga Kerja sebagai calon pencari kerja. Yang kedua, kita membaca koran atau majalah yang memuat lowongan kerja. Yang ketiga, melihat informasi lowongan kerja melalui media elektronik seperti televisi, internet, dan sebagainya. Yang keempat, kita rajin mengunjungi pusat-pusat perkantoran dan pameran bursa kerja. Yang kelima, kita bergaul dan bertanya kepada orang-orang yang sudah bekerja. Selanjutnya itu memantapkan rasa percaya diri untuk meyakinkan pihak atasan bahwa kita ini memang siap untuk bekerja. Selanjutnya yaitu tahap mengikuti tes atau seleksi. Setiap calon tenaga kerja pada umumnya harus mengikuti tes seleksi tersebut. Biasanya tes-tes tersebut ada, yang pertama itu yang harus kita lewati ada seleksi administrasi. Merupakan seleksi terhadap berkas yang dikirim. Kelengkapan berkas persyaratan yang diminta merupakan penentu kelulusan tes ini. Nah, pada umumnya persyaratan yang diminta oleh penerima tenaga kerja itu adalah yang pertama surat lamaran. Ada juga fotokopi ijazah, fotokopi KTP, surat keterangan catatan kepolisian atau yang biasanya kita sebut SKCK dari kepolisian tentunya. Nah, lalu ada pas foto ukuran 3x4 atau 4x6 dan juga daftar riwayat hidup. Yang kedua ada seleksi akademis, merupakan seleksi yang berhubungan dengan penalaran atau kemampuan belajar. Biasanya seleksi ini bersifat tertulis. Materi tes umumnya dalam bidang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga pengetahuan umum. Selanjutnya ada tes psikotes. Psikotes dilaksanakan untuk mengetahui seberapa besar kesesuaian antara pekerjaan dan juga kepribadian pelamar kerja. Tes ini meliputi tes bakat, tes minat, kecepatan, dan juga ketelitian kerja, serta sikap kerja kita atau etos kerja kita. Selanjutnya ada tes wawancara. Setelah mengalami beberapa kali seleksi, pihak pencari tenaga kerja biasanya memanggil para pelamar yang memenuhi kriteria penilaian untuk mengikuti wawancara. Nah, lalu ada seleksi kesehatan atau tes fisik yang dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana kesesuaian secara kemampuan fisik antara pelamar kerja dan juga tuntutan pekerjaan. Biasanya tes ini meliputi tes penglihatan nih, biasanya tes isyara yang tes buta warna itu, lalu pendengaran, ketahanan fisik, dan sebagainya. Oke, langsung aja kita lanjut ke poin kedua, yaitu pilihan melanjutkan studi ke pendidikan tinggi. Nah, dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentunya kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik akan semakin besar pula. Apalagi saat ini tidak bisa dipungkiri, persaingan begitu ketat untuk mencapai pekerjaan. Di samping itu, di dalam agama dikatakan bahwa setiap insan wajib menuntut ilmu sepanjang hayat. Nah, hal yang harus diperhatikan untuk melanjutkan ke studi tinggi, yang pertama itu ada status dan akreditasi perguruan tinggi. Dilihat dari statusnya, perguruan tinggi itu dibagi menjadi dua, yaitu PTN dan juga PTS. Lalu yang kedua ada yang kita lihat ya, yang kita lihat itu jalur jenjang pendidikan dan juga bentuk perguruan tinggi. Ada dua jalur pendidikan tinggi di Indonesia. Yang pertama itu jalur akademik dan juga jalur profesional. Jalur akademik itu biasa disebut jenjang-jenjang dengan jenjang sarjana atau strata 1. Lebih menekankan pada penguasaan dan pengetahuan serta pengembangannya. Nah, lalu ada jalur profesional. Sering disebut jenjang diploma, menekankan pada penerapan keahlian tertentu. Mahasiswa diarahkan pada peningkatan kemampuan atau keterampilan kerja serta aplikasi ilmu dan juga teknologi. Nah,
Hal yang harus kita perhatikan yang ketiga itu ada sistem penerimaan mahasiswa. Setiap perguruan tinggi itu mempunyai cara tersendiri dalam menjaring mahasiswanya. Secara garis besar, sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri dilaksanakan secara non-tes, yaitu penelulusan bakat, minat, kemampuan, dan juga tes yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, selanjutnya yaitu sistem penerimaan mahasiswa baru secara non-tes, itu dilaksanakan melalui penelusuran bakat, minat, dan juga kemampuan dari calon mahasiswa. Biasanya perguruan tinggi akan mengirimkan surat edaran tentang penerimaan mahasiswa secara non-tes kepada sekolah menengah atas dengan persyaratan tertentu. Misalkan siswa menduduki peringkat 1 sampai dengan 10, tergantung dari perguruan tingginya ya tentu saja. Istilah yang digunakan oleh setiap perguruan tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru secara non-tes itu berbeda-beda. Nah, poin keempat yang harus kita perhatikan itu ada perguruan tinggi kedinasan nih. Nah, perguruan tinggi kedinasan itu adalah perguruan tinggi di bawah departemen lain selain Departemen Pendidikan Nasional ya. Umumnya lulusan perguruan tinggi kedinasan langsung terikat dengan departemen bersangkutan, sehingga banyak yang bisa langsung mendapatkan pekerjaan baru tanpa harus tes lagi. Nah, poin kelima ini, hal penting untuk Anda ketahui untuk menjadi pertimbangan mendasar yang harus diperhatikan untuk melanjutkan studi lanjut. Yang pertama ada fokus keinginan primer, ada fokus bakat, ada fokus penjurusan bidang studi, lalu ada fokus kemampuan. Nah, pada fokus keinginan primer itu yang dipertimbangkan itu adalah setelah lulus nih, apakah kebutuhan ekonomi seperti hasil belajar dan bidang sains murni, atau menjadi kebudayaan, politikus, pengacara, pengusaha, dan juga yang lain-lain. Kita lanjut ke poin ketiga yaitu pilihan mengikuti kursus atau pelatihan. Nah, kursus apa sih? Yaitu satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap mental tertentu bagi warga belajar. Misalnya nih, kursus komputer, kursus menjahit ya, di dalam Peraturan Perundangan Nomor 73 Tahun 1991. Yang kedua ada kepelatihan nih, kepelatihan kerja atau itu keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan keterampilan atau keahlian, produktivitas, disiplin, sikap, dan juga etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan klasifikasi jabatan atau pekerjaan baik di sektor formal maupun sektor non-formal. Nah, pendidikan atau kursus dan pelatihan. Pada dasar di antara pendidikan dan pelatihan memiliki substansi yang sama yaitu proses transformasi untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, kompetensi dengan suatu cara atau metode tertentu dan ditempatkan tertentu. Kalau pendidikan formal adanya di sekolah atau perguruan tinggi nih. Nah, sedangkan pelatihan adanya itu cuma di tempat kursus atau diklat-diklat di lembaga yang telah memiliki legalitas. Pendidikan dengan pelatihan merupakan suatu rangkaian yang tak dapat dipisahkan dalam suatu pengembangan sumber daya manusia, yang di dalamnya terjadi proses perencanaan, penempatan, dan pengembangan tenaga manusia. Tujuan yang baik dalam sebuah training adalah memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu atau doing something, bukan memiliki kemampuan untuk mengetahui sesuatu atau knowing something. Perbedaan utama dari training dan pendidikan terletak pada beberapa hal, yaitu yaitu training dalam jangka waktu singkat, sedangkan pendidikan itu lebih lama biasanya lah. Nah, bidang kajian training spesifik, pendidikan lebih luas, dan tujuan atau training untuk meningkatkan kinerja atau skill tertentu yang langsung diterapkan dalam pekerjaan. Sedangkan pendidikan lebih umum dan menyeluruh. Training lebih menekankan learning by doing dan penguasaan secara parsial, sedangkan pendidikan lebih berupa penambahan pengetahuan secara keseluruhan, penanaman konsep, serta pembentukan pola pikir dan juga pola sikap. Kita lanjut ke poin terakhir yaitu pilihan memasuki kehidupan keluarga. Kita tahu ya bahwa Tuhan menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Menikah atau berkeluarga merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk melanjutkan keturunan. Menikah hukumnya wajib bagi yang sudah mampu, namun demikian untuk berumah tangga tidaklah mudah. Untuk memasuki kehidupan berkeluarga atau menikah itu diperlukan berbagai macam pertimbangan. Kesiapan secara fisik maupun ekonomi sangat diperlukan di samping kesiapan mental.
Ketika Anda memutuskan untuk menikah, berarti Anda sudah harus siap bertanggung jawab. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi terhadap anak, keluarga, suami atau keluarga istri Anda, dan juga lingkungan. Orang yang sudah berumah tangga secara otomatis sudah dianggap dewasa. Walaupun secara usia masih belia, berbagai macam tanggung jawab ekonomi, sosial, moral akan dibebankan kepada Anda. Anda dituntut untuk dapat memberi nafkah apabila Anda laki-laki, dapat memelihara keluarga, anak dan suami apabila Anda perempuan. Di samping itu, lingkungan dan keluarga akan menuntut Anda untuk bertanggung jawab layaknya orang dewasa, baik secara ekonomi, sosial, etika, dan juga moral. Sekiranya Anda setelah lulus SMK memutuskan untuk menikah, harus diperhatikan secara matang. Karena pernikahan usia dini umumnya memiliki banyak hambatan dan juga tantangan nih. Karena kita menikah di usia dini nih, ketika misalkan kita SMK, tentu saja banyak hal-hal yang akan menjadi efek negatif tentunya. Misalnya nih ya, karena kan kita lulus SMK ya, tentu saja itu masih remaja, atau misalkan kita ada yang menginjak remaja akhir. Tentunya pada fase usia segitu tuh kita tuh masih labil. Dengan emosi yang labil tersebut tentunya akan merugikan kedua belah pihak. Misalnya nih, dengan di pihak cowok maupun cewek itu akan dirugikan. Dengan menghindari atau misalnya nih, dengan menghindari pernikahan dini, itu tentunya saya menawarkan ada 3 poin di atas ya. Yang pertama itu ada poin tentunya yang tadi itu melanjutkan ke perguruan tinggi atau memasuki dunia industri, dan juga Anda bisa melakukan mengikuti pelatihan atau kursus. Tapi saya di sini bukannya tidak menyarankan Anda untuk memasuki kehidupan berkeluarga, tetapi saya di sini itu memberikan informasi bahwa ketika Anda mau memasuki kehidupan berkeluarga di usia atau pernikahan dini, tentunya akan sangat banyak efek negatif daripada positifnya nih. Ya mungkin secara positif sih ada, cuma itu pasti di awal. Tentunya di akhir pasti lebih banyak hal-hal yang Oke, setelah saya sampaikan materi tentang pilihan karir setelah bekerja, apakah ada teman-teman ada yang mau bertanya tentang seputar karir setelah kalian nih lulus SMK? Kalau misalkan kalian bingung pengen kemana, nah bisa ditanyakan nih, siapa yang mau bertanya? Yuk silakan untuk mengacungkan jari. Siapa yang mau bertanya tentang seputar pilihan karir setelah kalian lulus SMK? Saya ingin tanya nih, kan seperti yang Bapak jelaskan tadi ya, bahwa seleksi masuk ke perguruan tinggi itu ada dua, ya, ada yang seleksi tes dan juga yang non tes. Nah, karena saya tuh peringkat 3 besar, masuk 3 besar, kira-kira untuk apakah saya boleh daftar dua-duanya Pak, gitu? Ya untuk jaga-jaga aja sih, ketika saya nggak lolos seleksi yang pertama bisa ke seleksi yang kedua gitu Pak, boleh nggak sih Pak? Oke, terima kasih yang telah bertanya. Nah, jawabannya apakah boleh? Tentu saja boleh ya. Karena satu perguruan tinggi itu biasanya tuh melaksanakan tesnya itu, yang pertama itu pasti SNMPTN terlebih dahulu. Nah, itu kan menggunakan nilai rapot ya, atau prestasi dan sebagainya. Nah, apabila kamu tidak berhasil nih di satu perguruan tinggi yang sama pada tes SNMPTN, kamu boleh melanjutkan ke tes SBMPTN nih. Begitu. Nah, kalau dua-duanya tidak berhasil gimana sih Pak? Ya tentu saja kamu yang ada jalur mandiri nih. Nah, ada istilah nih, banyak jalan menuju Roma. Nah, maka jalur yang bisa kamu tempuh terakhir, opsi terakhir untuk masuk ke perguruan tinggi, tentu saja itu ada jalur mandiri. Nah, jalur mandiri itu sama kok kayak tes SBMPTN, cuma bedanya itu dilaksanakan di perguruan tinggi tertentu. Pak, saya ingin tanya nih, kan setelah lulus tuh saya pengen bekerja ya. Nah, dengan bidang program studi saya tuh yang berkecimpung di dunia otomotif, kan saya jurusannya tuh teknik mesin otomotif ya. Apakah saya harus bekerja di yang terkait dengan bidang saya? Apakah saya boleh nih bekerja di bidang lain, misalkan di perusahaan garmen atau perusahaan apalah gitu Pak? Boleh nggak sih Pak?
Oke, jawabannya tentu saja boleh ya. Kamu boleh bebas memilih pekerjaanmu. Kamu mau jadi pengusaha atau mau menjadi presiden dan sebagainya, politikus dan sebagainya. Kamu boleh memilih pekerjaan sesuai minatmu, bukan hanya sesuai dengan jurusanmu ya. Kamu boleh kok uh, bekerja sesuai dengan apapun yang kamu mau. Jadi tidak terbatas ya kalau pekerjaan itu harus sesuai dengan jurusan begitu. Wah, tidak terasa ya, waktu presentasi saya sudah habis. Nah, terakhir saya ada pantun nih buat kalian semua. Petik mangga dapat 5, cuci dulu supaya bersih. Presentasi saya tidaklah lama. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.